Saudara Hibatul Wafi Ramadan bin Abdul Karim, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama Mustika Ramadhani Zega dengan mas kawin logam mulia seberat 25 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Mustika Ramadhani Zega binti Sahminan Zega dengan mas kawin tersebut tunai. Ustaz. Sah, barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Alhamdulillah hadirin sekalian. Ijab dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam atammanil akmalan ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Para hadirin, para undangan, yang ikhwan, yang laki-laki ataupun yang perempuan, terutama kedua mempelai, yang semoga pernikahan ini kerap diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang sangat indah memang pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam diinformasikan bahwa ada seseorang yang telah menikah atau Rasul diundang pernikahan seseorang, maka doa Rasul SAW singkat, Pak. Doa Rasul sangat singkat. Namun kita semua nggak ada yang meragukan singkatnya doa Rasul SAW bukan berarti keberkahannya sedikit, enggak. Singkatnya doa Rasul SAW menandakan keberkahan yang sangat luas. Rasul mengatakan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi kalian. Semoga Allah memberkahi kalian dalam keadaan kalian lagi sulit ataupun kalian lagi bahagia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi suami dan juga memberkahi istri. Doa ini singkat namun mencakup segala keharmonisan, sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu fikum Bapak-bapak sekalian. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk memberikan 1-2 nasihat pernikahan. Sebenarnya kalau dilihat dari pengalaman, tentu Bapak-bapak di sini banyak yang jauh lebih berpengalaman dari saya. Maka saya minta untuk Wafi dan istrinya agar bisa juga mengambil pelajaran-pelajaran dari para senior-senior yang ada. Adapun yang akan saya berikan adalah apa yang telah diberikan oleh para ulama, apa yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya, dari nasihat demi nasihat yang dengannya bisa menjadikan rumah tangga kita ini rumah tangga yang senantiasa diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala, mendapatkan ketenangan. Karena salah satu tujuan besar pernikahan itu litaskunu ilaiha, kata Allah, agar kita bisa tenang. Tandanya Bapak-bapak sekalian, kalau orang tidak menikah ada sebuah hal yang membuat dia tidak tenang, ya, maka begitu orang ini menikah kalian akan tenang. Yang perempuan akan lebih tenang, yang laki-laki akan lebih tenang, karena ini fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Wafi juga sang istri, ya, ini mungkin sebelum terjadinya pernikahan ini udah saling mengetahui beberapa karakter pasangannya, sifat-sifat pasangannya. Kita tanya dulu dalam runtunan waktu ta'aruf ini, kita mengetahui bagaimana sifat dia, sikap dia dan seterusnya. Tapi sadar atau tidak sadar, ternyata ada mungkin sifat-sifat yang belum diketahui seorang istri dengan suami dan suami kepada sang istri, bahwa pasangan kita itu sedikit atau banyak itu memiliki sifat pelit, memiliki sifat tergesa-gesa, memiliki sifat zalim, memiliki sifat bodoh, memiliki sifat banyak debat. Dan semua sifat-sifat yang saya sebutkan barusan itu semua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai karakter-karakter manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kanal insanu qatura. Kata Allah, manusia tuh punya sifat pelit. Kata Allah. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia ini paling sering debat. Kalau dibilangin sukanya jawab debat.
Innahu kana zaluman jahula, kata Allah. Manusia ini udah zalim, jahil lagi, kata Allah. Bapak-bapak sekalian maupun ibu-ibu sekalian, terutama kedua mempelai, maksud saya bahwa setiap manusia tidak akan pernah ada kesempurnaan dalam dirinya. Sifat-sifat yang tadi saya sebutkan itu memang tergantung orangnya. Ada yang kadarnya dikit, ada yang kadar pelitnya banyak, ada yang zalim, ada yang kezalimannya sedikit, dan seterusnya. Namun intinya bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, bahwa pasangan kita tetap akan memiliki aib, tetap akan memiliki kekurangan demi kekurangan, karena Allah tidak sudi, Allah tidak rela ada yang sempurna selain Allah. Cuma Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna, gak ada yang sempurna. Makanya konsep dalam Islam, terutama dalam rumah tangga, apa yang telah disabdakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, la yufriku mu'minu mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kata Rasulullah SAW, gak boleh seorang suami membenci istri atau seorang istri membenci suaminya karena melihat satu karakter yang tidak dia sukai. Apa kata Rasulullah? Radhiya minha akhar. Kan dia bisa menyukai karakternya yang lain. Subhanallah. Ini konsep besar dalam rumah tangga, bapak-bapak dan ibu sekalian, terutama kedua mempelai. Jangan fokus dengan keburukan pasangan, tapi fokus dengan kelebihan pasangan. Jangan kita cuma fokus dengan sifat buruk yang dimiliki oleh pasangan kita, tapi kita fokus dengan sifat baik yang dia miliki. Kalau nggak begini, apakah kita mampu bertahan? Gak bakal mampu. Maka ini konsep besar dalam Islam adalah saling memahami bahwa kalau ada karakter buruk, pastikan dia juga punya karakter baik. Yang dengan itu kita suka sama dia. Yang dengan itu kita sayang sama dia. Ya. Maka barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa aja kamu memang membenci sesuatu, padahal kata Allah, dari yang kamu benci ini ada kebaikan yang banyak yang bisa kamu harapkan. Ibnu Abbas mengatakan, seorang suami idealnya adalah selalu sabar dengan apa yang kebobrokan seorang istri ataupun sebaliknya. Karena dengan istri atau dengan pasangannya dia bisa mendapatkan anak-anak yang soleh ataupun solehah. Jadi kuncinya rumah tangga itu sabar. Kita bermuamalah sama seseorang yang punya banyak kekurangan. Kita akan duduk bersama, tidur bersama, tinggal bersama dengan seseorang yang memiliki kekurangan. Maka kuncinya sabar. Dan semua bapak-bapak, terutama yang udah menikah, yang senior-senior di sini, pasti juga mengiyakan ini. Kuncinya sabar. Kuncinya sabar. Bahkan Rasul kita alaihi salatu wassalam pun sabar sama istrinya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, khairukum li ahli. Orang terbaik itu orang yang paling baik sama keluarganya. Kenapa kita bisa sabar sama teman-teman kita yang selalu menjelekkan kita tapi tetap kita temenin? Lalu kenapa kita nggak bisa sabar dengan istri kita, dengan suami kita? Yang mereka ini sudah mendedikasikan hidupnya untuk kita. Maka barakallahu fikum, Wafi dan juga sang istri dan seluruh yang datang. Makanya terjadilah apa yang terjadi dari peristiwa Rasulullah SAW dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Waktu Rasulullah SAW mendapatkan wahyu sampai 2 kali dan dua-duanya bikin Rasul panik dan takut. Rasul datang ke Khadijah radhiyallahu anha. Tapi apa yang dilakukan Khadijah? Apakah Khadijah langsung mengatakan, "Kenapa kamu? Kenapa wahai suamiku? Kenapa takut?" Enggak. Tapi Khadijah itu pengertian. Begitu ngelihat suaminya menggigil ketakutan, nggak ngomong apa-apa. Disuruh tiduran sama Khadijah, diselimutin sama Khadijah, dibuat tenang. Dan ini adalah sikap istri yang sangat indah. Kalau suami pulang dari mana-mana, jangan banyak tanya, tapi layani suaminya. Layani suaminya. Seakan-akan Allah itu memang memberikan kelebihan untuk seorang wanita. Wanita ini pandai untuk merayu suami. Wanita ini pandai untuk mengambil hatinya suami. Dengan apa? Dengan dilayani. Seperti Khadijah radhiyallahu anha.
Setelah dilayani oleh Khadijah radhiyallahu anha, ditenangkan, baru Nabi SAW curhat cerita apa yang telah terjadi. Dan Khadijah pun tetap dalam sikapnya, tidak pernah menjadikan suami ini terpuruk atau panik, tapi Khadijah berusaha untuk menghibur. Makanya selain sabar, dan yang bisa membantu kita untuk sabar kepada pasangan adalah saling pengertian. Saling pengertian. Makanya barakallahu fikum, saya ingat ada satu kejadian istimewa dari salah seorang sahabat, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Rawahah itu pernah baca satu ayat di pangkuan istrinya. Ayatnya adalah wa ma minkum illa wariduha. Tidak ada satupun orang kecuali akan melintasi sirat, akan melintasi neraka. Di situ Abdullah bin Rawahah nangis ketakutan karena ayat ini. Dan menariknya, jamaah sekalian, istrinya juga ikut nangis. Suaminya nanya, wahai istriku, kenapa ikut nangis? Jawaban simpel, tapi ini merupakan konsep besar. Ra'aituka tabki fabakait. Aku melihat engkau nangis, wahai suamiku, aku ikut nangis. Allahu Akbar. Pengertian, saling mengerti, saling memahami kunci besar. Makanya Abu Darda radhiyallahu anhu pernah bilang sama istrinya, wahai istriku, kalau di satu waktu aku marah, kamu jangan ikut marah, tapi kamu usaha menenangkan diriku. Dan nanti kalau kamu yang marah, aku nggak ikut marah, aku berusaha untuk menenangkan dirimu. Kalau kita nggak punya konsep ini, pasti akan cepat kita berpisah. Allahu Akbar. Maka sabar dan pengertian ini merupakan dua kunci besar agar rumah tangga kita ini bisa senantiasa harmonis dan mendapatkan rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh yang mendengar di sini, terutama untuk kedua mempelai. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.